Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hikmah di balik musibah ya. Sungguhnya kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini pasti penuh dengan ujian ya. Karena memang Allah menciptakan kita dengan bumi dan seisinya adalah untuk menguji kita ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalnya yang terbaik. Jadi mustahil ada orang hidup di atas muka bumi tidak terkena musibah. Semua terkena musibah, kaya, miskin ya. Terkenal, tidak terkenal ya. Mau laki, perempuan, tua, muda, semuanya pasti terkena musibah karena tidak semua yang kita jalani sesuai dengan keinginan kita. Dan Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami telah ciptakan manusia di atas kepayahan, di atas kepayahan. Oleh karenanya seorang ketika hidup di muka bumi, dia siap untuk menghadapi musibah-musibah tersebut. Tinggal ada sebagian yang Allah banyak musibahnya dan ada yang Allah sedikitkan musibahnya. Semuanya kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim, di antara makna Al-Hakim adalah semua ketetapan Allah, semua keputusan Allah, semua pasti dibangun di atas hikmah. Tidak ada Allah menetapkan sesuatu, menciptakan sesuatu, memutuskan sesuatu tanpa ada hikmah. Tidak mungkin. Ya. Kata Allah, afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka kami ciptakan kalian abath, yaitu hanya main-main ya. Ya. Wa ma khalaqnas samawati wal ard ya. Kata Allah, kami tidak ciptakan langit dan bumi, di antara keduanya laibin, bukan untuk bermain-main. Semuanya pasti ada apa? Ada hikmahnya karena Allah Al-Hakim. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan mengimani nama-nama Allah di antaranya Al-Hakim, maka dia harus meyakini bahwasanya di balik semua keputusan Allah yang dia sukai ataupun yang dia tidak sukai, pasti ada hikmah di balik itu. Dan kita semua beriman kepada Al-Qadar. Beriman kepada takdir. Takdir baik kita imani, takdir buruk juga kita imani. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman, maka Rasulullah SAW mengabarkan tentang rukun iman. Kemudian di akhir rukun iman kata Nabi SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka semua yang terjadi di atas muka bumi ini, yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, semuanya adalah keputusan dan ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hikmah-hikmah yang mungkin bisa kita dapatkan di balik musibah-musibah yang kita rasakan ya? Musibah banyak ya. Sakit musibah ya. Apalagi capek juga apa? Musibah ya. Kemudian tidak punya duit juga Pak. Musibah. Kok banyak yang ketawa? Utang banyak juga Pak. Musibah. Diomelin istri melulu juga Pak. Musibah. Ada kawan bilang sama saya, Ustadz, saya ini enggak kerja Ustadz. Tiap hari dimarahin istri sehari 3 kali. Subhanallah. Apa tidak capek? Enggak Ustadz. Tiap hari sehari 3 kali kayak obat aja sehari 3 kali diomelin. Terus dia bilang, gimana yang istrinya 3 Ustadz? Berarti 3 kali 3. Saya bilang matematika kamu salah. Tapi intinya di antara musibah adalah diomelin apa? Istri. Musibah itu bukan Bapak-bapak? Musibah besar apa kecil? Artinya hidup ini banyak yang tidak kita sukai. Tapi sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik musibah tersebut? Tapi yang pertama di antara hikmah bahwasanya agar seorang mukmin selalu merindukan surga. Karena di dunia enggak ada yang sempurna cuma di akhirat.
Ya, makanya Allah berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguhnya seandainya mereka mengetahui. Ketika Rasulullah SAW keluar melihat para sahabat sedang menggali khandak, sementara itu musim dingin, musim kelaparan, sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu, sampai Nabi ikat perutnya dengan batu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah." Kata Nabi, ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Jadi melihat para sahabat susah, ini hanya sebentar. Susah, payah sebentar. Hidup dunia cuma sebentar. Ya. Maka tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Maka ketika seorang beriman tahu hidup dunia cuma begini, tidak ada yang sempurna, maka dia selalu rindu untuk apa? Untuk ke surga. Dan dia tahu kalau seorang tentram di dunia, bisa-bisa dia lupa dengan akhirat. Ya. Makanya Allah menyebut tentang orang kafir, waradhu bil hayatid dunya watma'annu biha. Di antara ciri orang kafir, mereka ridho dengan kehidupan dunia, mereka tentram dengan kehidupan dunia. Mereka diberi banyak kenikmatan oleh Allah sehingga mereka merasa nyaman, orientasinya dunia, ya. Orang mukmin sering kasih ujian supaya dia tidak nyaman di dunia, supaya dia rindu untuk apa? Akhirat, ya. Oleh karenanya ketika seorang diberi ujian, dia harus tahu memang tidak ada yang sempurna kecuali di akhirat. Dunia tidak ada kenikmatan yang sempurna. Semua yang nikmat-nikmat ada resikonya, ya. Kolesterol enak-enak tapi apa? Bikin penyakit. Udang enak, ada kolesterol, ya. Kepiting apalagi apa? Enak. Sudah makan siang belum? Enak-enak kolesterol. Makan ini makan anu enak-enak ternyata asam urat, ya. Tidak ada yang enak-enak kecuali ada efek sampingnya. Itulah kehidupan dunia. Maka di antara hikmahnya agar seorang rindu dengan akhirat sehingga dia tidak terfokus pada dunia. Sehingga dia punya waktu apapun dia yang dirasakan. Musibah dia rasakan tentang punya waktu salat malam, punya waktu baca Al-Qur'an karena dia tahu demikianlah kehidupan dunia, pernak-perniknya adalah ujian dan musibah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Mihanu zamani katsiratun la tanqadhi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Bahwasanya ujian kehidupan datang terus-menerus tiada hentinya. Adapun kesenangan dunia datang sesekali, ya. Artinya banyak sekali ujian yang dialami oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini hikmah yang pertama. Tapi hikmah yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah kalau menimpa tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa, ya. Kita tidak ragu kita banyak dosa. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos, zaman internet, terlalu banyak kita mendengar berita, terlalu banyak mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipastikan setiap hari kita terjerumus dalam dosa, ya. Kalau orang dulu tidak mau berdosa di luar, dalam rumah aja, enggak keluar-keluar. Sekarang dalam rumah pun kalau selama kuota masih ada maka tetap matanya bukan jelalatan, merajalela, ya. Oleh karenanya mungkin di antara kita sudah ada yang istighfar, tapi istighfarnya kurang berkualitas. Mungkin di antara kita yang sudah bertobat, Rabbi ghfirli wa tub alayya, ya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaik, ya, wa atubu ilaih. Tapi ternyata istighfarnya, tobatnya tidak berkualitas. Masih ada sisa-sisa dosa yang harus dibersihkan. Di antara cara praktis paling mudah menghapuskan dosa adalah dengan dikasih apa? Musibah. Ya. Seandainya antum tahu satu omelan istri buat antum betapa banyak dosa yang gugur, mungkin antum bersabar. Antum bilang tambah. Saya kasih gambaran. Orang demam. Demam itu kan sebenarnya tidak berat, ringan. Biasa demam. Apa kata Nabi ketika ada seorang wanita Rasulullah jenguk kemudian dia mencela demam? Kata Rasulullah SAW, "La tasubbil humma, fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid." Jangan kau mencela demam. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi.
Alat pandai besi itu mudah menghilangkan karat besi, tinggal panas, karatnya bisa cepat hilang. Itu gambaran tentang demam. Saya sama antum. Demam sama diomelin istri, sakitan mana? Demam. Berarti udah terbiasa ya. Hah? Jarang ngomel, Masya Allah makanya. Nah, kalau jarang ngomel, sekali ngomel sakit. Artinya subhanallah, musibah itu mudah sekali. Itu demam aja sudah menghapuskan dosa. Bagaimana kalau sakit lebih apa? Lebih parah. Bagaimana lebih parah, maka sangat mudah dihapuskan dosa-dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladihi wa malihi. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Ya, musibah dia yang sakit atau hartanya berkurang atau anaknya yang sakit atau anaknya meninggal. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali. Saya sering ditanya beberapa orang, Ustaz, kok saya rasa musibah bertubi-tubi menimpa saya. Subhanallah. Mungkin Allah ingin menghapuskan apa? Dosa-dosa. Jadi musibah ini cara praktis untuk menghapuskan apa? Dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidak ada satu musibah pun menimpa seorang muslim, baik letih, bahkan letih, sakit, gelisah, sedih, diganggu, dizolimi oleh orang, dikata-katain orang, sampai duri yang mengenainya, kecuali semuanya akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Jadi makanya ketika Rasulullah menyinggung orang sakit, Rasulullah mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga, maksudnya penyakit yang kau alami ini tahur, sebagai pembersih dosa-dosamu, sebagai pembersih dosa-dosamu. Maka seorang bersabar karena di balik hikmah musibah adalah menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Ini kenyataan saya lihat, ada sebagian orang, kenyataan beberapa orang saya kenal. Dulu dia bekerjaannya haram. Entah ini, entah ini. Ada beberapa orang, mau satu orang. Satu kerjanya begini, satu kerjanya begini. Subhanallah, sekarang ini mereka sering kena musibah. Tapi yang jadi saya takjub, mereka sabar. Bisa jadi ini untuk menghapus dosa-dosa yang apa? Masa lalu. Kasih musibah. Tapi mereka sabar. Luar biasa. Ya. Bisa jadi, saya dalam hati bisa jadi. Saya tidak bilang ke dia ya, nggak enak. Cuma bisa jadi ini menghapus dosa-dosa mereka masa lalu yang terlalu bertahun-tahun mereka tenggelam dalam dosa-dosa tersebut. Ya. Allah punya cara untuk menghapuskan dosa-dosa. Kadang-kadang seorang tahu-tahu dibuat gelisah tanpa ada sebabnya, nggak tahu sebabnya apa. Ustaz, kadang saya gelisah nggak tahu sebabnya apa. Jelas ada sebabnya, yaitu apa? Dosa. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, apapun keburukan yang menimpamu adalah akibat dari dirimu sendiri. Adalah akibat dari dirimu sendiri. Maka di antara hikmah musibah adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Terus siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua punya dosa. Ibu-ibu, siapa yang tidak punya dosa, ibu-ibu? Yang tidak semua hak suami ditunaikan. Banyak ibu-ibu udah ngaji tapi enggak tunaikan hak apa? Suami. Masih mengangkat suara di hadapan suami. Masih tidak membuat suami merasa sebagai pemimpin keluarga yang memimpin dia. Ini salah. Seorang wanita solehah itu membuat suaminya merasa sebagai pemimpin keluarga. Kalau seorang wanita berhasil menjadikan suaminya merasa sebagai pemimpin keluarga, merasa jadi singa dalam rumah, bukan kucing ya, maka insya Allah itu wanita solehah. Namun banyak, bukan tidak mayoritas, tapi banyak wanita yang sebaliknya. Ya, dia berkuasa di rumah, membentak suaminya, ya. Kasihan suaminya ya. Oleh karenanya setiap kita sangat mungkin melakukan dosa bahkan tiap hari. Oleh karenanya jika dikasih musibah kita terima. Ya, kita terima. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjalallahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang, Allah tahan hukumannya sampai Allah sempurnakan di akhirat kelak. Ya. Kita tidak ingin diberi hukuman, kita berusaha beristighfar sebanyak mungkin, bertobat sebanyak mungkin.
Tetapi kita sangat yakin tentu masih ada apa? Dosa-dosa yang tersisa. Maka ini salah satu hikmah dari musibah, menggugurkan dosa-dosa, kafarah, menggugurkan dosa. Dengan syarat menerima. Dengan syarat menerima musibah tersebut. Ya. Kalau tidak menerima, marah-marah, ngomel-ngomel, memberontak, bisa jadi semakin buruk, semakin bertambah dosa, bukan berkurang dosa. Semakin bertambah apa? Dosa. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan musibah itu seperti cuaca, datang dan pergi. Ada musim panas, musim dingin, ada musim hujan, ada musim salju kalau di luar negeri. Ada musim dingin akan menimpa. Ya, tapi ada yang mensikapi dengan marah-marah, ada yang mensikapi dengan apa? Dengan sabar. Yang mensikapi dengan marah-marah tidak menggugurkan dosa-dosanya. Seakan-akan dia protes, ya Allah, kenapa kau kasih musibah seperti ini? Ya. Dapat anak, qadarullah Allah jadikan anak cacat. Seakan-akan, ya Allah, kenapa kau jadikan anak saya cacat? Dia emosi. Ini dia tidak terima. Ini justru bukan dapat pahala mengurangi dosa. Tidak, ini menambah apa? Dosa. Karena dia protes. Jaza, dia protes. Dosa. Ya. Sama, ada orang mungkin istrinya ngomel melulu, ya Allah, kenapa kau kasih istri seperti ini? Jawabannya, kul huwa min indi anfusikum. Itu karena dirimu sendiri, makanya dapat model seperti dosa-dosa. Paling tidak mengurangi dosa-dosa kita. Makanya kalau kena musibah, kita terima, kita berusaha bersabar, dapat pahala. Kalau enggak bersabar, tidak mengurangi dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang kalau terkena musibah, dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya. Karena dia pukul-pukul pipinya berarti dia tidak sabar. Dia robek-robek bajunya tidak sabar, tidak terkurang pahalanya. Semakin dosa besar. An-naiha illam tatub, wanita yang kalau ada keluarganya menangis, dia teriak-teriak, meratap, kalau dia meninggal tidak bertobat, maka akan dipakaikan baju dari api neraka. Sudah terkena musibah, semakin parah. Maka kita ketika musibah ada dua pilihan, ngamuk atau sabar. Kalau sabar pahala bertambah, dosa-dosa dikurangi. Kalau tidak sabar, dosa tidak dikurangi, semakin terpuruk. Oleh karenanya, tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk bersabar ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pendapat yang lebih kuat bahwasanya bukan musibah yang mengurangi dosa, tapi adalah sikap seorang hamba terhadap musibah tersebut. Itu yang mengurangi dosa. Karena pahala Allah berikan sesuai dengan amal perbuatan hamba. Nah, bagaimana sikap hamba terhadap musibah tersebut? Kalau dia sabar, baru dapat pahala, dikurangi apa? Dosa-dosanya. Kalau dia ngamuk-ngamuk, tambah dosanya. Tambah dosanya. Makanya kalau dapat musibah kita bilang apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada musibah ini pasti gara-gara kesalahan apa? Saya. Enggak usah heran. Kok bisa ya? Kok bisa? Bisa lah. Kita ini banyak terjerumus dalam apa? Maksiat. Taib, ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, sabar itu atau musibah itu salah satu cara untuk meninggikan derajat seseorang. Untuk meninggikan derajat apa? Seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tublawunna fi anfusikum wa amwalikum wa la tablawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Kata Allah, sungguh kalian benar-benar akan diuji pada harta kalian, diuji pada diri kalian. Harta berkurang, fisik mungkin luka atau sakit dan yang lainnya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran. Kalian akan mendengar gangguan dari orang-orang musyrikin maupun ahlul kitab yang mencela kalian, mencerca kalian. Tapi kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian bersabar dan bertakwa dalam ujian tersebut, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu termasuk perkara yang sangat ditekankan, yaitu pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi. Maka seorang kalau dikasih musibah, salah satu cara Allah agar meninggikan derajatnya. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Bahwasanya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang-orang yang semisalnya. Yubtala rajulu ala qadri imani, seorang diuji sesuai dengan kadar imannya. Maka jika Allah ingin meninggikan derajat seorang, Allah kasih
musibah, kasih musibah dia bersabar, kasih musibah dia bersabar sehingga derajatnya cepat naik. Maka dalam hadis, inna rajula latakunu lahu al-manzilah fil jannah. Sungguh ada seorang telah tercatat oleh Allah punya kedudukan yang tinggi di surga. Tetapi ternyata amal solehnya la yuballighuhu iyyaha. Ternyata amal soleh yang dia lakukan, salat malamnya, sedekahnya tidak bisa mengantarkan dia, tidak bisa mendongkrak dia ke tempat tinggi tersebut. Maka bagaimana caranya? Fayabtalihillah, maka Allah pun mengujinya. Fi waladihi, pada anaknya, fi malihi, pada hartanya, fi nafsihi, hatta yuballighahu iyyaha. Allah kasih ujian-ujian sampai dia bersabar, akhirnya dia pun naik ke manzilah tersebut. Jadi ada orang Allah sudah takdirkan surganya tinggi. Suruh amal soleh sudah, tapi tidak kuat amal solehnya. Salat malam masih Senin Kemis ya. Ya. Kadang sebulan sekali. Itu pun ngantuk-ngantuk. Ya. Baca Quran sambil jawab WA, bagaimana caranya? Mau enggak fokus. Ya. Ya, baca Quran WA, jawab, Qurannya matikan, jawab WA dulu, lanjutin lagi. Berbakti sama orang tua masih perhitungan. Sama anak dan istri masih pelit. Ya. Sama kakak adik masih pelit. Terus gimana mau? Amalan apa yang mau diandalkan? Ya. Ya. Hati masih bermasalah. Kadang hasad, kadang dengki, kadang suudzon, macam-macam. Allah lihat ini amalan tidak cukup untuk menaikkan dia di atas derajat yang tinggi. Caranya bagaimana? Allah kasih musibah. Fayabtalihillah atau fayabtaliyahullah. Maka Allah pun uji dia. Kena anaknya, kena hartanya, kena dirinya. Allah bikin dia sabar. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah buat dia bisa terdongkrak naik pada derajat tersebut. Maka di antara sebab paling besar membuat seorang mudah untuk meraih surga yang tinggi adalah dengan terkena banyak musibah. Makanya orang yang paling banyak musibahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba renungkan musibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, kita renungkan. Lahir sudah tidak punya bapak, ya enggak? Kemudian hidup bersama ibunya, umur 6 tahun ibunya juga meninggal. Meninggal di hadapan dia. Bukan di kampung bapaknya, bukan di kampung ibunya. Bukan di Mekah, bukan di Madinah, di Abwa. Sebatang kara. Kemudian tinggal sama kakeknya. Kemudian tinggal sama pamannya Abu Thalib, miskin. Sampai dia harus mengembalakan apa? Kambing. Kemudian menikah dengan seorang wanita namanya Khadijah. Sangat cinta wanita tersebut, ternyata wanita tersebut diambil oleh Allah. Bayangkan, ini wanita 25 tahun hidup sama Nabi tidak pernah ngangkat suara. Coba diulang. Khadijah menikah dengan Nabi 25 tahun tidak pernah ngangkat apa? Suara. Semua hartanya kasih buat siapa? Nabi, subhanallah. Coba wanita seperti ini meninggal. Sedih atau tidak? Sedih. Tapi kalau tiap hari ngomel, alhamdulillah katanya. Masya Allah, ini 25 tahun. Ujian berat bagi Nabi. Yang selama ini Nabi ditekan dari luar, dimusuhin. Kalau pulang ke rumah, ada siraman rohani. Ada pelipur lara dalam rumah. Kemudian pamannya Abu Thalib yang selalu membela dakwanya meninggal juga. Sampai para ulama menamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Belum diganggu keluarganya. Putri-putrinya disuruh cerai oleh orang Quraisy. Ceraikan putri-putri Muhammad biar sibuk dengan urusan. Coba kita punya anak nikah terus cerai, sedih enggak? Sedih. Bayangkan Nabi lagi sujud ditaruh kotoran di atas pundaknya. Siapa yang bersihkan? Putrinya Fatimah keluar. Bayangkan anaknya lihat ayahnya dihina di depan Ka'bah di hadapan orang Quraisy. Ujian Nabi berat. Belum dilemparin berdarah, belum dilukai. Belum diusir dari kampung halamannya sendiri. Semua rumahnya diambil, hartanya dirampas. Ya. Kalau keluarganya musuhi dia, kalau berkelahi sama suku lain oke. Quraisy itu sukunya Nabi. Dan kakek dia penguasa kota Mekah, Abdul Muttalib. Dia ini harusnya jadi kalau mau dikatakan bosnya Quraisy itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam harusnya. Harusnya bosnya Quraisy siapa Muhammad. Sekarang dia malah dimusuhi oleh orang-orang apa? Quraisy. Ujian berat. Sampai ketika Waraqah mengatakan, "Kau akan dikeluarkan," maka diusir, maka Rasulullah berkata, "Amukhrijiyahum?" Apakah orang Quraisy akan mengusir dari kota Mekah? Rasulullah kayak enggak logis. Bagaimana saya dibilang Al-Amin, nasab saya jelas, kakek saya siapa, diusir dari kota Mekah. Dibuat sayembara, siapa yang bisa membunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Orang-orang berburu untuk membunuh, berlomba-lomba membunuh Muhammad.
kemudian keluar ke Madinah. Belum Rasulullah kalau sakit panasnya 2 kali lipat. Belum anak-anaknya meninggal semua kecuali Fatimah. Anaknya 7, 6 meninggal. Bayangkan anak meninggal satu demi satu. Ujian Nabi satu anak meninggal udah bingung. Rasulullah anak 7, 6 semua meninggal di masa kehidupannya. Luar biasa. Kemudian bukan cuma Quraisy yang musuhnya, semua Arab memusuhi dia. Bukan cuma semua Arab, Romawi, Persia musuhin Muhammad, ingin bunuh Muhammad. Belum Rasulullah SAW diserang berulang-ulang, dimusuhi, sampai diracun dan macam. Kalau kita bicara ujian Rasulullah SAW bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Karena dia orang yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Antum melihat Nabi Ibrahim diuji enggak? Khalilur Rahman, kekasih Allah, diuji. Berdakwah sendirian, masih muda, dimusuhi oleh bapaknya, dimusuhi oleh kampungnya. Semua satu negeri pingin bunuh dia, kumpul kayu bakar, bayangkan. Nabi Ibrahim di penjara, mereka sedang kumpul kayu bakar. Sampai ada orang sakit, kalau saya sembuh, saya bawa kayu bakar buat bakar Ibrahim. Saya bernazar begitu, kalau saya sembuh, saya bawa kayu bakar buat bakar Ibrahim. Sampai Ibrahim di penjara, itu kayu bakar lagi dikumpulin untuk bakarin lo, ya kan gimana, sedih banget. Kemudian dibakar. Ketika tidak berhasil, dia akhirnya harus pergi meninggalkan kampung halamannya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji menikah, puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya menikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail. Ketika punya Ismail, Sarah cemburu. Dia harus berpisah dengan Hajar. Istri yang dia cintai, anak dia cintai. Baru lahir, ini bayi ditunggu puluhan tahun, harus ditaruh di Mekah. Berpisah dengan istri menyedihkan enggak? Ya kalau istrinya tukang ngomel enggak. Jadi kalau istri soleha, menyedihkan hati ini, jauh dari istri. Taruh istri. Anak yang ditunggu-tunggu harus dipisahkan. Bagaimana? Bayangkan. Baru lahir taruh. Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Istrinya cemburuan. Istri pertama ingin melukai istri kedua. Ibrahim semuanya sabar. Anaknya udah besar, suruh sembelih. Intinya Ibrahim alaihissalam diuji ujian luar biasa. Kenapa? Karena dia Khalilur Rahman. Maka benar kata Nabi, yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji dengan berdasarkan apa? Imannya. Benarlah perkata Imam Syafi'i, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi. Sungguhnya ujian zaman, ujian kehidupan itu terus-menerus tiada hentinya. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari lebaran, cuma sesekali. Ini Imam Syafi'i ceritakan tentang apa? Tentang dirinya. Dan Imam Syafi'i diuji luar biasa. Dihasatin lah, di inilah, di anulah. Lahir bapaknya meninggal yatim dan seterusnya. Oleh karenanya musibah adalah sebab utama untuk menaikkan derajat seseorang. Dongkraknya sangat cepat, langsung cepat. Maka seperti dikatakan sebagian ulama, semakin pilu semakin bahagia di akhirat. Luar biasa. Semakin pilu semakin bahagia di akhirat. Kita sih tidak pingin pilu-pilu sekali. Cuma yang tahu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kaidah mengatakan, semakin antum pilu menghadapi ujian tersebut, semakin berat, semakin tangis, semakin antum sabar, maka semakin bahagia di alam barzah dan semakin bahagia di surga. Kenapa? Semakin pilu derajat semakin tinggi. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis, yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala min ats-tsawab, hina yu'ti Allahu ahlal bala ats-tsawab law kanat juluduhum qurridat fid dunya bil maqarid atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, ketika di akhirat kelak, ketika orang-orang yang hidup di dunia dengan nyaman, dia masuk surga juga, masuk surga, tapi hidupnya nyaman. Lihat ada orang-orang yang susah ketika di akhirat ternyata derajatnya tinggi. Maka orang-orang yang hidup nyaman ini berangan-angan seandainya waktu di dunia dulu kulit mereka digunting-gunting dengan gunting besi, supaya bisa mencapai pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang menderita tersebut. Makanya antum hidup nyaman naik mobil mewah, lihat ada orang mungkin naik sepeda setengah mati, belum tentu itu kan di dunia, di akhirat mungkin dia tinggi. Maka jangan rendahkan dia, ente enggak tahu nasib di akhirat. Di dunia iya, di dunia dia levelnya di bawah. Kita naik mobil, ya. Ada supir pribadi,
Dia naik mobil peot, muter sendiri setengah mati, nggak ada apa, power steeringnya. Udah tua. Kelihatannya kita nyaman. Iya, kau di dunia derajatmu tinggi, di akhirat kau nggak tahu. Betapa banyak orang-orang ahlul bala yang diuji di dunia ternyata derajat sangat apa? Sangat tinggi. Maka ujian, musibah adalah cara paling cepat untuk mengangkat derajat seorang, derajat yang tinggi di akhirat kelak. Tapi Ustaz, boleh enggak kita berdoa, ya Allah ujilah saya? Jangan. Jangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Biarlah Allah yang tahu yang terbaik bagi apa? Bagi kita. Jangan. Ketika ada Rasulullah menjenguk seorang sakit, maka tiba-tiba sakitnya sangat parah seperti burung yang baru lahir. Rasulullah mengatakan, jangan-jangan kau ada doa sesuatu. Kata dia, benar ya Rasul. Saya berdoa, ya Allah, jika ada aku diadab di akhirat, segerakan di dunia. Saya tidak ingin diadab di akhirat. Akhirnya seperti ini. Kata Nabi, kenapa kau tidak minta ampunan, minta al-afiyah? Ya. Baru akhirnya dia sembuh. Jadi tidak boleh, kata Rasulullah SAW, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan berangan-angan bertemu musuh, tapi kalau sudah ketemu musuh sabar. Jangan berangan-angan untuk dikasih apa? Musibah. Terbaik adalah kita minta keselamatan. Allahumma nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita minta apa? Keselamatan. Tetapi kalau Allah kasih musibah, sabar. Allah kasih musibah, sabar. Jadi musibah adalah cara agar Allah mengangkat derajat yang tinggi dengan cepat. Sering ada pertanyaan, Ustaz, saya sedang diuji. Ini penggugur dosa atau peninggi derajat? Kemungkinan kalau kau penggugur dosa. Kemungkinan kalau kita, kalau para nabi, para ulama kita bilang meninggikan apa? Derajat dosa mereka sedikit. Tapi kalau model-model kita, kemungkinan besar apa? Menggugurkan dosa. Tetapi siapa yang sabar, datang dalam hadis riwayat menggabungkan keduanya. Siapa yang bersabar, dosanya digugurkan, derajatnya dinaikkan. Syaratnya harus sabar. Tapi hikmah berikutnya, yang keberapa sekarang? Keempat. Hikmah berikutnya, di antara fungsi musibah adalah membersihkan hati seseorang. Allah sebut dalam surat Al-Imran ketika musibah terjadi pada perang Uhud, ya. Kata Allah, waliyumahhisallahu alladhina amanu yamhaqal kafirin, agar Allah membersihkan orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, waliyumahhisa ma fi qulubikum. Ya. Agar Allah membersihkan dada kalian. Ya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu menghilangkan penyakit-penyakit hati dengan dikasih musibah. Ibnu Qayyim menyebutkan, jika seorang tidak pernah terkena musibah, maka dia akan terkena penyakit gurur, bangga diri, ujub, sombong dan angkuh. Ya. Sombong dan angkuh. Makanya disebutkan kenapa Namrud, kenapa Fir'aun sombong, karena mereka diberi kekayaan yang banyak sehingga mereka tidak terkena musibah, sehingga mereka lupa diri. Allah berfirman, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kalian melihat bagaimana, engkau melihat bagaimana ketika ada orang kafir berhujjah, berargumentasi dengan Ibrahim. Kenapa? An atahu Allahul mulk, karena Allah berikan dia kekuasaan. Allah beri kekuasaan, dia lupa diri. Ya. Fir'aun juga demikian, ketika dia diberi kekayaan, kekuasaan, kesehatan, maka dia merasa dirinya paling hebat. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun. Bukankah kerajaan Mesir kekuasaanku? Lihatlah sungai-sungai yang mengalir di bawahku. Tidakkah kalian melihat? Dia sombong. Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Lama-lama dia semakin sombong, dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling maha tinggi. Maka kalau orang tidak diberi musibah, hatinya jadi ujub, jadi sombong. Contoh saja, saya sering bilang, antum kalau dagang selalu untung, tidak pernah rugi. Kira-kira sombong enggak? Sombong lah. Saya enggak pernah rugi. Ente bahlul enggak bisa dagang, saya enggak pernah rugi. Pasti sombong, kita manusia, kita enggak bisa kontrol hati kita. Kalau untung terus, ya. Coba ada kalau seorang jomblo, setiap melamar pasti diterima. Sombong enggak? Setiap nazar pasti diterima. Saya, semua cewek tunduk sama saya, sombong. Coba kalau ditolak baru sadar.
Jadi terkadang Allah buat kita rugi, buat kita sakit, buat kita gagal, agar hilang kesombongan tersebut, hilang ujub tersebut. Makanya Allah mengatakan, waliyumahhisa ma fi qulubikum, untuk membersihkan dada kalian. Seperti yang Allah timpakan kepada para sahabat ketika perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin." Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Allah menangkan kalian. Tetapi ketika perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, kalian merasa ujub dengan jumlah kalian yang banyak. Padahal jumlah yang banyak tersebut tidak bisa memberi manfaat kepada kalian sama sekali. Justru kalian lari kocar-kacir. Allah kalahkan kaum muslimin di awal perang Hunain. Kabur mereka. Tiba-tiba pasukan dari kabilah Hawazin bersembunyi. Tiba-tiba muncul kemudian memberikan serangan anak panah. Para sahabat kabur. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan ujub yang telah menimpa hati mereka. Menghilangkan ujub. Menghilangkan ujub. Oleh karenanya kita dikasih musibah tadi karena kita ini mudah, manusia ini enggak bisa kontrol apa hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kesombongan ada pada ahlul khail, ya, pemilik kuda bisa jadi sombong, beda dengan pemilik kambingnya. Karena orang kalau punya kuda, apalagi kudanya keren, dia apa namanya? Bangga, sombong. Padahal yang keren kudanya, bukan dia, tapi dia jadi apa? Sombong. Kudamu ganteng ya, kamu enggak. Tapi kalau punya kambing apa yang mau disombongkan? Kalau kuda kan jago, juara. Kalau kambing apa? Ada pacuan kambing, enggak ada kan? Jadi enggak bisa disombongkan. Seorang terkadang sulit mengontrol hatinya. Ya, ketika dia punya barang-barang mewah, dia bisa terbawa kepada keangkuhan. Allah Maha tahu, Allah kasih musibah untuk menghilangkan keangkuhan, ujub-ujub tersebut karena penyakit hati sangat berbahaya. Ya. Orang bisa tertimpa riya, bisa ujub. Tapi kalau dikasih musibah, kasih musibah sehingga dia sadar bahwasanya semuanya adalah pertolongan dari Allah semata. Dia tidak bisa apa-apa. Makanya di antara faedah musibah sebagai obat, kata Ibnu Qayyim, seperti obat yang Allah turunkan untuk diberikan kepada orang-orang yang sakit. Maka Allah tahu jenis sakitnya apa dan Allah tahu kadar obatnya sampai berapa lama dan seberapa kualitas obat tersebut. Maka tinggal kau terima obat tersebut, ada saatnya kemudian kau akan sembuh dari penyakit tersebut. Baik, di antara hikmah dari musibah, ya, bahwasanya musibah membuat kita lengkap dalam ibadah. Karena manusia itu agar sempurna, maka dia beribadah dengan ibadah syukur dan ibadah sabar. Allah berfirman, "Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur." Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Maka jika seorang bisa menggabungkan antara sabar dan syukur, maka sempurnalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sabar sulit untuk dilakukan oleh orang-orang yang diberi kenyamanan hidup. Coba kalau orang bayangkan dia lagi terkena musibah, keluarganya yang meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau kemudian dia mengalami kerugian besar, atau dia sakit, maka benar-benar hatinya hancur, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia ngelus dada, benar-benar dia merasa hina dina di hadapan Allah. Dia tahu semuanya ini yang bisa menyelesaikan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin dirasakan oleh orang yang mobilnya mewah, istrinya cantik, kemudian semuanya lancar, badannya sehat, baru ikut fitness. Mana enggak bisa ngerasakan seperti itu. Mungkin satunya bersyukur, dia bersyukur punya mobil mewah, dia bersyukur punya keluarga nyaman, punya rumah, dia bersyukur. Tapi ibadah syukur dia rasakan. Maka untuk menyempurnakan ibadah dia supaya dia bisa menjadi hamba yang beriman yang sempurna, Allah kasih musibah.
Sehingga dia selain ketika dapat nikmat dia bersyukur luar biasa, ketika dia diuji dia bersabar luar biasa. Makanya disebutkan para salaf mengatakan al-imanu nisfan. Sungguhnya iman itu terbagi dua, ya. Setengah nisfu sabar wa nisfu syukur. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan keduanya, maka telah sempurnalah keimanannya. Telah sempurnalah keimanannya. Taib, di antara hikmah dari musibah. Yang keberapa sekarang? Musibah menjadikan kita kembali merupakan peringatan agar kita sadar. Kalau tidak dikasih musibah mungkin kita bablas. Ibarat ada anak nakal kita jewer sekali-sekali baru dia apa? Sadar. Ya. Makanya Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Agar Allah membuat mereka merasakan sebagian dampak dari dosa-dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar semoga mereka sadar. Jadi Allah tampakkan kerusakan, bencana di dunia maupun di bumi maupun di lautan, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Agar mereka sadar. Allah juga berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan merasakan kepada mereka, membuat mereka merasakan azab yang ringan, yaitu hukuman yang ringan, bukan azab yang besar, nanti azab besar lain lagi. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka apa? Sadar. Nah, makanya ketika seorang terkena musibah, kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang pertama dia lakukan, dia introspeksi diri. Makanya ketika terkena musibah dia banyak apa? Istighfar, astagfirullah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, merupakan musibah yang lebih dahsyat daripada musibah yang menimpanya. Saya ulangi. Ketika dia ditimpa musibah itu musibah. Tapi ada musibah lebih dahsyat daripada musibah tersebut. Musibah lebih dahsyat adalah ketika dia ditimpa musibah, dizalimi oleh orang misalnya, maka dia sibuk membalas orang tersebut dan dia lupa bahwasanya dia pendosa, dia lupa. Dia lupa bahwasanya musibah tersebut mengenai dia karena dosa-dosanya itu lebih dahsyat daripada musibah yang sedang menimpanya. Makanya seorang kalau terkena musibah pun dia tahu saya pasti banyak salah. Adalah istighfar aja lah. Apapun musibah tersebut. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena terkadang musibah kena sekarang, ya. Itu akibat dosa masa lalu yang mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, yang mungkin sudah kita lupakan. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi mengatakan, musibah pasti ada dampaknya cepat atau lambat. Yang jadi masalah seorang ketika melakukan dosa ternyata tidak ada dampaknya, dia merasa nyaman-nyaman saja. Dia coba lagi dosa, tidak ada apa-apa. Sehingga dia merasa tidak bakalan ada dampaknya. Ternyata Allah kasih dampak 20 tahun kemudian dia lupa dengan dosanya 20 tahun yang lalu. Ini musibah lebih besar daripada musibah yang sedang mengenanya. Jadi musibah yang lebih besar kata Ibnu Taimiyah adalah dia lupa bahwasanya musibah ini akibat dosa yang dia lakukan sehingga dia tidak introspeksi diri. Maka seorang kalau terkena musibah, dia introspeksi diri, ya pasti kita banyak dosa. Mungkin saya salah nonton, salah lihat, salah komentar. Mungkin saya pernah merendahkan orang, melihat orang dengan pandangan merendahkan. Mungkin saya pernah menghina orang, ya, ucapan sekilas tapi kan malaikat catat. Emang kita bilang, bahlul, terus enggak dicatat malaikat. Dicatat. Kita ngomong dengan menghina, merendahkan. Dampaknya bisa jadi saat itu, bisa jadi nanti, bisa jadi tahun-tahun kemudian. Maka dengan adanya musibah menegur kita. Namun hal ini kadang sulit diungkapkan ya. Tidak ada khatib-khatib ketika ada musibah berani ini musibah karena ulah perbuatan kita. Kebanyakan kalau ada bencana alam dikaitkan dengan bencana alam. Telah terjadi musibah bencana alam. Ini karena terjadi ada pergerakan lempeng tektonik lah apalah. Itu benar. Tetapi yang buat itu terjadi karena dosa-dosa apa? Dosa-dosa kita.
Sehingga kalau setiap musibah dikaitkan dengan fenomena alam semata, lupa bahwasanya kita ini banyak dosa. Itu masalah. Ini kita bicara skala umum. Skala umum mungkin orang tidak berani ucap. Kita skala kecil lah, kita sendiri. Kenapa? Karena kita mungkin merendahkan orang. Mungkin kita menggibah orang. Terus kita akhirnya kena musibah. Ya. Maka seorang kalau terkena musibah, dia introspeksi diri. Karena musibah tersebut Allah timpakan agar dia la'allahum yarji'un, agar dia kembali sadar. Taib. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Di antara hikmah musibah agar kita pandai bersyukur. Kalau Allah kasih kita sakit baru kita sadar ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ya. Yang selama ini mungkin saya kurang maksimal dalam memanfaatkan nikmat sehat tersebut. Kasih sakit nggak bisa apa-apa. Mau sholat malam susah, membaca Quran juga berat, kepala pusing, mau zikir juga susah. Kemudian terhampar di rumah sakit, ya, nggak bisa apa-apa. Mau sujud kepala aja nggak bisa. Maka kita bersyukur, ya Allah, ternyata selama ini nikmat yang Allah berikan luar biasa. Maka kalau kita sehat, kita benar-benar mensyukuri nikmat tersebut. Karena betapa banyak orang baru bisa bersyukur ketika nikmat diambil. Makanya dikatakan as-sihah, kesehatan adalah taj, kesehatan adalah mahkota yang ada di kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Saya ulangi, kesehatan itu adalah mahkota emas yang ada di kepala seorang, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sedang apa? Sedang sakit. Maka seorang ketika dikasih musibah, dia ingat. Musibah apapun. Terkadang orang baru sadar. Jadi masalah kalau sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Seperti seorang ketika ibunya meninggal baru dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak berbakti sama ibu saya? Sudah lewat. Seandainya ibu saya hidup lagi, saya akan begini. Seandainya ibunya dihidupkan lagi, belum tentu dia begitu. Ini repot kalau dikasih musibah kemudian tidak bisa kita perbaiki lagi diri, repot. Tapi kalau kita yang sakit kita masih bisa sadar. Harta kita ada yang hilang, kembali lagi. Coba kemarin harta saya gunakan untuk ini daripada sekarang dicuri orang atau apalah. Sehingga dengan dikasih musibah maka seorang mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dia lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir mungkin di antara hikmah dari musibah, ya, untuk mengetahui mana yang imannya benar dan mana imannya yang hanya omongan doang, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman kemudian tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Agar Allah mengetahui, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Agar Allah mengetahui mana di antara mereka yang mana imannya benar dan ada mana di antara mereka imannya yang palsu, ya. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, ya. Kami akan menguji kalian agar kami tahu mana di antara kalian yang benar-benar berjihad dan mana di antara kalian yang bersabar di antara kalian. Allah ingin tahu, ya. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di penghujung aja, tidak sempurna. Kalau dikasih kebaikan maka dia tenang. Tapi kalau dia dikasih ujian, dikasih fitnah, maka dia berbalik.
Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberi ujian untuk mengetahui mana yang imannya benar, mana yang imannya kurang. Maka kita bisa menilai diri kita ketika diuji, sabarkah kita atau tidak. Terkadang kita merasa iman kita sudah hebat, sudah merasa wow, sudah sering ngaji, sudah bisa baca kitab gondol, sudah bisa ini, jadi panitia pengajian, sudah jadi temannya ustaz. Kemana-mana makan bareng ustaz. Kasih ujian, kacau. Nah, berarti saya masih belum apa? Beres. Ternyata dekat-dekat ustaz juga belum tentu menjadikan apa? Imannya baik, belum tentu. Kita terpedaya dengan penampilan zahir. Oleh karenanya dengan adanya ujian maka seorang bisa mengetahui hakikat imannya sehingga dia tidak terpedaya dengan kondisi zahirnya. Tapi kalau dia bersabar, alhamdulillah. Dikasih ujian dia bersabar, ibadahnya tetap kencang. Dikasih harta, ibadahnya bagus. Ketika diuji hartanya berkurang, tetap dia ibadah bagus ya. Maka insya Allah dia bersyukur kepada Allah telah diberi kemampuan untuk bisa bersabar. Dan kalau seorang bersabar dengan ujian, maka dia meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar, maka Allah akan menemaninya, menolongnya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sedikit hikmah-hikmah dari ujian. Semoga kalau kita diuji, kita bisa merenungkan hikmah-hikmah ini sehingga kita kuat untuk bersabar ya. Kuat untuk bersabar. Karena ujian itu ya tidak bisa kita atur ya. Kapan Allah kasih ujian, ya Allah kasih ujian ya. Maka seorang tidak meminta diuji, tapi kalau dia pas diuji, dia bisa bersabar. Di antaranya caranya adalah dengan merenungkan hikmah-hikmah ini agar dia meraih pahala yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang sabar dan terhadap suami dan suami-suami menjadi suami yang sabar terhadap apa? Istri. Semoga Allah kumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.